Yura Pradiptanisa, dengan sadar hari ini aku talak kamu, dan aku kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Mulai sekarang kita sudah bukan lagi suami istri, semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang selama ini tak pernah kamu temukan dalam diriku. Seketika dunia bagai berhenti berputar. Aku mendengar tangisan ibuku, namun diriku seakan membeku dan tak bisa melakukan apa-apa. Semuanya terasa sesak. Semua kejadian, rasa takut, kegelisahan, seperti berputar-putar dalam kepalaku bagaikan sebuah film yang langsung dipertontonkan pada otakku. Seumur hidupku, tak pernah kubayangkan kata-kata itu akan keluar dari mulut Mas Raka. Tak perlu risau, tetaplah di sini. Aku yang akan keluar dari rumah ini. Aku akan mengurus sertifikat rumah ini atas namamu. Jagalah rumah ini dengan baik, selayaknya aku menjagamu dulu. Ini hadiah terakhir yang bisa ku berikan untukmu. Kenapa dadaku terasa sakit? Bukankah di waktu yang lalu aku yang paling menginginkan perpisahan ini? Kenapa tiba-tiba aku seperti tidak rela? Hatiku semakin hancur kala melihat kaki itu melangkah dengan menenteng sebuah koper besar di tangannya. Ah, kenapa dengan gampangnya ia menyerah? Bukankah kemarin ia adalah orang yang paling memperjuangkanku? Tidak, jika Mas Raka pergi sekarang, bagaimana dengan kedua orang tuaku? Bukankah ayahku sangat tidak mau jika aku berpisah dengannya? Bagaimana jika penyakit ayah kambuh seperti kemarin? Dengan terpincang-pincang aku berjalan menuruni tangga untuk melihat keadaan orang tuaku. Namun, bagaikan telah memprediksi hari ini, tak ada respon dari keduanya, bahkan mereka juga tengah bersiap untuk kembali pulang. Kenapa semua orang di rumah ini seperti meninggalkanku? Tanpa sadar, air mataku pun menetes kala melihat Mas Raka mencium tangan kedua orang tuaku sebelum ia kembali ke rumah orang tuanya. Aku mengucek mataku memaksanya untuk terjaga, sedikit berharap kejadian kemarin hanyalah mimpi. Namun, mata memberiku kenyataan pahit, saat aku mengedarkan pandangan melihat sekeliling yang ada di kamar ini, hampir sebagian sudah kosong. Barang-barang Mas Raka sudah tak ada di sini lagi. Ah, rasa sesak di dada itu muncul lagi saat aku melewati ruangan kerjanya. Otakku seakan masih memaksakan bayangan tentang dirinya untuk tetap ada dan duduk di sana. Sebagaimana aku sering mengacuhkannya di meja makan, kali ini aku harus benar-benar kehilangan sosoknya. Ah, kenapa harus sesakit ini? Aku termenung dan menutupi wajahku dengan kedua tanganku, untuk menyembunyikan air mata yang terus menetes dari kedua kelopak mataku. Aku memberanikan diri untuk mengaktifkan lagi ponselku yang sengaja ku matikan sejak kemarin. Bukan hanya Bima, terdapat juga banyak sekali panggilan dari Santi yang juga mengkhawatirkan diriku. Setelah mengirimkan pesan bahwa aku dalam kondisi baik-baik saja, aku pun menonaktifkan kembali ponsel itu. Untuk saat ini, aku hanya ingin sendiri dulu. Mataku langsung mengarah ke arah bunyi telepon yang sedang berdering itu. Siapa yang menelpon? Apakah itu Mas Raka yang mengkhawatirkanku? Atau ayah dan ibu yang ingin tahu keadaanku? Dari toko elektronik langganan Bu, mau menawarkan produk baru. Jawab Mbok Mina yang membuat aku makin tidak bersemangat. Kurang lebih hampir 5 hari aku mengurung diri di dalam kamar sambil menangis, makan seadanya, dan jam tidur yang berantakan. Karena khawatir nomorku tak bisa dihubungi hari ini, Santi datang langsung menjenguk untuk melihat keadaanku. Aku nggak menyangka bakal sesakit ini, San.
Melepas seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidup kita selama bertahun-tahun memang bukanlah hal yang mudah. Ia memelukku erat. Di bahunya kini, aku menumpahkan segala rasa yang ada di hatiku. Sebenarnya Bima ingin menjengukmu secara langsung, namun dia tak enakan dan merasa bersalah atas kejadian ini. Aku baik-baik saja kok, aku hanya butuh waktu saja. Oh ya, ini ada titipan darinya. Santi mengeluarkan sebuah boneka beruang kecil seukuran telapak tangan dari tasnya untukku. Aku nggak tahu maksudnya apa dia memberikan boneka kecil ini, namun semoga ini bisa sedikit mencerahkan harimu. Aku tersenyum tipis dan menerima boneka itu dengan senang hati. Oh Yara, maaf karena aku nggak bisa lama di sini, ucap Santi berpamitan pulang. Pada akhirnya aku mengerti, sedekat apapun aku dengan sahabatku, yang akan selalu ada dalam suka dan duka tanpa batasan waktu, hanyalah pasangan kita. Ia benar seseorang yang tetap berada di samping kita, dari terlelap hingga terjaga kembali, tak peduli dengan rasa emosi yang melanda. Aku meletakkan boneka beruang kecil itu di samping tempat tidur. Aku masih ingat jelas bagaimana cerita tentang seekor beruang yang berusaha keras hidup sendirian di tengah hutan yang gelap tanpa siapapun di sisinya. Mungkin diriku kini ibarat beruang kecil itu, yang tengah berjuang melawan kerasnya hidup tanpa seorang pun di sisiku. Pagi ini, aku bangun lebih awal setelah mendapat pesan dari Mas Raka, bahwa kini ia menyerahkan kembali toko bunga untukku kelola. Ah, apakah kini ia merasa kasihan padaku? Atau apakah di balik kebaikan ini, ia mempunyai maksud tersendiri? Apakah ia mau rujuk kembali denganku, mengingat hampir semua aset yang kami punya, sudah ia serahkan atas namaku? Apakah ini salah satu bentuk penyesalannya untuk membujukku kembali? Dengan berbalut blazer warna putih, aku siap berangkat untuk kembali bekerja. Aku harus menyetir sendiri karena Pak Bagas memilih untuk mengikuti majikan kesayangannya daripada aku. Ah, apa dia pikir aku tak bisa menggajinya? Aku menghabiskan hari-hariku seperti sedia kala, berangkat bekerja, main bersama Bima dan Santi, nonton, hingga karaokean sampai larut malam. Kini tak ada lagi yang akan melarangku. Tapi, tak bisa kupungkiri, bahwa aku hanya berbahagia bersama mereka saat di luar rumah saja. Sepi kembali mengusikku ketika aku pulang ke rumah. Bayang-bayang Mas Raka tak bisa hilang sepenuhnya dari ingatanku. Dan, hari ini adalah hari yang akan melekat selamanya dalam ingatanku. Tepat saat di siang ini, aku menerima surat pemberitahuan dari pengadilan bahwa Mas Raka telah menggugat cerai terhadapku di pengadilan agama. Aku syok dan terdiam membeku sesaat, sudah tak terhitung air mata yang membanjiri kedua pipiku saat ini. Kenapa harus sesakit ini? Lalu, bagaimana nanti aku akan melanjutkan hidupku tanpanya di sisiku?